Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Yulistia dengan NIM 859001291. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai rekan kerja saya sebagai pemenuhan tugas tutorial 1 mata kuliah profesi keguruan. Untuk lebih lanjutnya, saya akan memulai wawancara pada hari ini. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Lila Dwi Karmila. Saya mengajar di SDN 5 Tulungrejo. Kalau boleh tahu, Bu Lila ini sudah memasuki usia berapa untuk tahun ini? Ya, di tahun 2025 ini saya sudah memasuki usia kurang lebih 28 tahun. Wah, ternyata jaraknya sangat jauh sekali ya dengan saya. Tapi kelihatannya Bu Lila ini masih sangat muda sekali. Terima kasih Bu Hani. Bu Lila, kalau boleh tahu, kan Bu Lila ini sudah mengajar ya, dan umurnya juga sudah memasuki 28 tahun. Kira-kira Bu Lila ini sudah mengajar di SD Negeri 5 Tulungrejo ini sudah berapa lama? Oke, saya mulai masuk di SDN 5 Tulungrejo ini tahun 2017. Jadi kurang lebih 8 tahun saya mengajar di sini. Gitu. Apa sih yang menjadi motivasi Bu Lila untuk menjadi seorang guru SD? Boleh sedikit bercerita? Sangat boleh. Awalnya dulu waktu SD itu saya mengidolakan guru saya matematika, Bu Hani. Kemudian masuk SMP, SMA, pelajaran yang saya suka itu matematika. Dan kemudian kuliah dulu saya juga mencoba di UNED untuk jurusan matematika, tetapi belum rezeki, Bu Hani. Dan ibu saya mengarahkan saya untuk ke UT saja di PGSD, dan saya melakukan itu. Dan alhamdulillah diridhoi Bu Hani, saya menjadi seorang guru. Namun ketika saya sudah kuliah dan menempuh pendidikan, ternyata menjadi guru itu bukan hanya mengajar, Bu Hani. Di situ tanggung jawabnya sangat besar, dan ini menjadi tantangan bagi saya, dan saya juga tertarik, dan akhirnya sampai sekarang ini saya menikmati menjadi seorang guru. Oh, jadi awalnya Bu Lila ini termotivasi oleh guru matematikanya di SD yang mungkin tidak rezeki untuk menjadi guru SD, dan ternyata rezekinya atau mungkin juga bisa karena izin dari orang tua. Betul, juga restu sekali dari orang tua, saat ini Bu Lila bisa menjadi guru SD. Gitu ya, Bu. Oh, berarti kalau boleh menebak nih ya Bu Lila ini pendidikan terakhirnya S1 PGSD. Betul sekali, dan alhamdulillah kemarin sudah mengikuti tahapan PPG dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Berbicara tentang PPG, ini kan berkaitan dengan guru profesional ya Bu Lila. Kalau menurut pandangan Bu Lila sendiri, guru profesional itu seperti apa sih? Nah, sebelumnya Bu Hani, banyak asumsi yang mengatakan bahwa guru profesional itu adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Sebenarnya betul Bu Hani, hanya saja itu adalah salah satu syaratnya saja. Dan menurut saya guru yang profesional itu di mana guru itu memiliki kemampuan dalam proses belajar mengajar yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tentunya. Jadi tidak hanya tiba-tiba saja mengajar seperti itu, tetapi kita harus memahami keberagaman dari peserta didik. Kan ada yang kemampuannya di audio, kemudian audio visual, ada di kinestetik. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan kemudian juga saya sebagai guru harus menjadi contoh secara langsung, karena terutama di murid SD itu dia bisa mencontoh perilaku kita sehari-hari seperti itu. Jadi menjadi tantangan bagi saya bahwa saya juga harus mengubah perilaku saya
untuk menjadi contoh yang baik seperti itu. Oh, jawaban yang sangat sempurna sekali ya Bu Lila. Jadi guru profesional itu tidak hanya ditandai oleh sertifikasi saja. Betul sekali. Mengenai tentang guru profesional, kalau menurut Bu Lila, tugas guru profesional itu seharusnya yang seperti apa sih? Nah, kalau tentang tugas dan tanggung jawab apalagi ya Bu Hani, yang pertama karena memang di sekolah itu adalah proses belajar mengajar, tentunya seorang guru harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang sudah saya katakan tadi bahwa harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan kemudian juga kami juga harus menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi mereka. Yang lebih penting lagi adalah kami seorang guru harus terus mampu berinovasi, apalagi dengan perkembangan zaman ini kita tidak hanya menggunakan metode-metode yang jadul. Menurut saya kami juga harus terus belajar Bu Hani agar mampu menarik perhatian peserta didik kita dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan aktivitas di sekolah seperti itu. Bu Lila, kan Bu Lila ini di guru SD ya. Betul. Nah, dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru SD, apa yang bisa Bu Lila lakukan? Oh, jadi kalau tugas yang biasa saya lakukan tentunya karena kami adalah seorang guru, yang pertama itu pastinya mendidik, kemudian mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi murid. Nah, ini tentunya dapat membantu mereka untuk mencapai potensi yang maksimal seperti itu. Dan juga guru ini juga mampu untuk membentuk karakter, kemudian pengembangan kepribadian siswa, dan kami juga termasuk transfer ilmu pengetahuan serta keterampilan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Bu Lila selama menjadi guru SD, ada tidakkah sewaktu Bu Lila itu melakukan pembelajaran, mengajar dan juga belajar, di kelas itu terdapat suatu tantangan atau mungkin permasalahan? Ini tentunya bisa dikatakan banyak, tetapi saya akan menceritakan salah satunya saja Bu Hani. Saya merasa tantangan yang muncul pada proses pembelajaran itu adalah untuk menentukan strateginya, karena memang sudah saya katakan tadi kemampuan siswa itu beragam Bu Hani, ada audio, visual, kinestetik dan lain sebagainya. Di situ saya sebenarnya sudah merancang sebaik mungkin strategi yang menurut saya nantinya pembelajaran itu akan bermakna untuk peserta didik. Namun pada kenyataannya di lapangan, di kelas tidak seperti yang saya harapkan seperti itu. Dan ini menjadi tantangan bagi saya, bahwa saya harus terus berinovasi, terus mencari referensi, entah itu di buku, di YouTube, mengikuti seminar dan lain sebagainya untuk memperbaiki strategi pembelajaran saya di kelas seperti itu. Jadi intinya itu ketika Bu Lila mendapatkan suatu tantangan, jadi di situ terbangun dalam diri Bu Lila untuk terus belajar ya Bu Lila. Betul sekali. Ini kan adalah sesuatu tantangan atau mungkin yang bisa distrategikan jauh-jauh hari itu ya Bu Lila ya. Nah, kalau misalkan terdapat suatu tantangan yang sifatnya itu urgent banget, bahkan terjadi pada saat hari itu atau pembelajaran hari itu. Nah, strategi seperti apa yang Bu Lila gunakan pada hari itu?
Jadi pertanyaan Bu Hani ini ketika ada permasalahan muncul Mendadak, di luar ya. dugaan seperti itu. Yang saya lakukan pertama itu adalah saya tetap tenang Bu Hani, karena memang itu sudah menjadi apa ya, suatu yang pasti terjadi seperti itu. Saya akan ketika masalah itu muncul, saya akan mengidentifikasi dulu penyebab masalah itu apa. Nah, kemudian saya akan membedakan ini masalah internal atau eksternal, terutama kepada murid. Nah, selanjutnya saya akan menjalin komunikasi terbuka. Kenapa, mengapa, maunya gimana. Jadi ada keterbukaan antara saya dengan peserta didik untuk mengetahui kenapa masalah ini timbul seperti itu. Ketika sudah mengetahui masalah yang muncul dan penyebabnya, saya akan membangun kedekatan dengan peserta didik saya, memberikan solusi seperti itu. Kemudian nanti akan menerapkan aturan dan konsekuensi yang jelas seperti itu. Setelah dari proses merancang pembelajaran yang akan digunakan dan juga bagaimana Bu Lila menghadapi suatu permasalahan atau tantangan dan bahkan juga menjabarkan strategi yang sangat cocok untuk Bu Lila ya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Bu Lila itu bisa melihat apakah proses pembelajaran ini berhasil, dikatakan berhasil atau tidak. Bu Lila itu bisa merefleksikan seperti apa? Oke, karena saya sebenarnya berfokus ketika mengajar itu adalah perubahan pada perilaku siswa, perilaku peserta didik. Jadi saya amati Bu Hani, oh anak ini ada perubahan, misalkan yang tadinya masuk kelas langsung tidak ada salam, oh ternyata sudah salam. Ini termasuk perubahan, atau saya merasa ini adalah suatu keberhasilan bahwa dalam mengajar murid itu ada perubahan perilaku. Dan kemudian untuk mengetahui itu di karakter ya Bu Hani, untuk di akademiknya mungkin saya akan melakukan evaluasi seperti nanti adanya tes formatif, tes sumatif seperti itu. Dan tentunya tes-tes itu mencakup bukan hanya penilaian kognitif tetapi afektif dan psikomotorik. Terus kemudian saya juga akan menggunakan rubrik-rubrik skala penilaian yang ditentukan dengan proses belajar dan perubahan perilaku mereka seperti itu. Jadi Bu Lila ini berusaha untuk menjadi guru dengan standar kompetensi guru pada umumnya gitu ya Bu Lila. Terima kasih Bu Lila atas waktunya pada kesempatan hari ini. Saya bisa mewawancarai Bu Lila dan saya juga mendapatkan bahan untuk menyelesaikan tugas tutorial saya. Ya, sama-sama Bu Hani. Mohon maaf apabila memang jawaban saya kurang tepat dan mungkin ada kata-kata yang kurang sopan. Saya juga meminta maaf kepada Bu Hani. Justru saya yang sebenarnya berterima kasih kepada Bu Lila itu. Bu Lila, ada tidakkah motivasi untuk kita sebagai calon guru ini Bu Lila? Oke. Untuk mahasiswa yang saat ini menempuh pendidikan guru, tetap semangat walaupun membutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk mencapai cita-citanya sebagai guru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.